warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan video tentang refleksi praktek bimbingan konseling oleh saya sendiri, Wafik Azizah, dengan NPM 30618560008 kelas 06 sore. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu Ibu Hajah Maryam Agustina M.Ke Psikolog. Baik, untuk tahap pertama di sini ada identifikasi masalah. Di sini saya akan menyebutkan nama anak tersebut dengan nama samaran, yaitu si A, agar tidak merambat kemana-mana dan kerahasiaannya terjaga. Anak ini kelas 6 SD, bersekolah di salah satu sekolah yang ada di tempat saya tinggal. Berdasarkan penuturan wali kelas dan orang tuanya, anak ini sampai sekarang masih sulit untuk membaca dan memahami inti dari soal yang diberikan guru kepada anak tersebut. Dan pada saat di sekolah pun dia orangnya aktif. Interview saya yang kedua yaitu dengan kakaknya. Kakaknya mengatakan bahwa dia kalau di rumah aktif, sering berbicara, bercanda, lalu juga kadang dia suka bermain game di rumah atau ke tempat temannya. Kata kakaknya, adiknya kadang tidak bisa disuruh untuk belajar membaca dan lebih memilih untuk bermain game atau sekedar jalan-jalan ke tempat temannya. Dan ternyata ini terjadi karena kedua orang tuanya sudah tidak lagi ada. Karena orang tuanya sudah tidak ada lagi dan kakak-kakaknya sudah banyak yang menikah, akhirnya tidak terlalu diperhatikan lagi. Ini membuat dia berkelakuan seenaknya. Bahkan dia kadang mengendarai motor, kata kakaknya, yang dia pinjam pada temannya yang lebih tua dan mengendarainya dengan sangat cepat. Padahal untuk anak seusianya tidak dianjurkan atau belum boleh untuk mengendarai motor. Interview saya yang ketiga yaitu dengan temannya yang berinisial K. Saya menanyakan padanya bagaimana si A ini di sekolah. Kata temannya, dia di sekolah sangat aktif, dalam artian tidak bisa diam. Dia juga sering mengganggu teman-temannya yang lain, terutama anak perempuan, dan sempat beberapa kali berkelahi dengan teman sebayanya dan dipanggil ke kantor. Berdasarkan interview saya tersebut, saya menyimpulkan bahwa A ini adalah anak yang kurang fokus dalam belajar dan kurangnya kasih sayang dari orang tuanya. Dan dari faktor ekonominya dia terbilang kurang. Dan ini salah satu penghambat dia juga untuk belajar. Si A ini juga sering ketinggalan atau keteteran dengan pelajaran ini yang ada di sekolah. Kadang-kadang dia mengerjakan, kadang-kadang tidak. Sehingga sempat beberapa kali nilainya tidak tuntas sehingga tidak naik kelas, aku kakaknya. Jadi, identifikasi masalahnya adalah siswa dari sekolah yang ada di tempat tinggal saya ini, kelas 6 berinisial A. Di sini tertulis dia mempunyai masalah yang tidak fokus dalam belajar dan masalah dari keluarganya yang tidak memperhatikan dia karena orang tuanya sudah tidak ada lagi. Ini karena kakak-kakaknya sudah menikah dan rata-rata hidupnya jauh dari anak tersebut. Untuk tahap selanjutnya yaitu diagnosis. Yang pertama, dia tidak fokus dalam pelajaran. Dia sangat aktif dan tidak bisa diam karena faktor keluarganya yang kurang memperhatikan dia. Yang selanjutnya tahap prognosis. Anak ini mengalami kesulitan belajar karena kurangnya kasih sayang, perhatian dari kakak-kakaknya dan keluarganya, sehingga dia tidak fokus dalam belajar dan mencari kesenangannya sendiri. Kadang sekolah, kadang tidak. Apalagi pada saat pelajaran daring, sangat jarang sekali dia mau mengumpulkan tugasnya. Serta sempat kakaknya beberapa kali ditemui oleh gurunya. Yang selanjutnya tahap treatment atau konseling. Di sini saya mencoba mengajak anak itu untuk menceritakan tentang perasaan dan permasalahannya. Dan di sini saya beberapa kali gagal untuk menanyakannya karena dia sangat sulit sekali untuk diajak berkomunikasi dengan baik karena dia suka untuk mengejek-ejek. Barulah setelah beberapa kali saya tanyakan dia mau menjawab. Kata si A ini, dia begini karena kesepian dan di rumah
karena kakaknya sering tidak ada dan dia merasa seperti tidak bersemangat untuk bersekolah. Untuk itu dia sering membolos dan hanya bermain-main untuk mencari kesenangan. Saya pun mencoba untuk memberikan pengertian kepadanya bahwa banyak guru-guru dan teman-teman yang menyayanginya dan memperhatikan dia. Saya juga mencoba memberikan penguatan dan semangat kepada anak tersebut. Saya katakan, "Ayo bangkit, kamu bisa, kamu pintar, kamu bahagia, dan kamu sangat berharga." Yang terakhir yaitu tahap tindak lanjut. Di sini saya memberikan beberapa saran untuk anak tersebut, yaitu agar ia mau untuk belajar membaca dan mengerjakan tugas. Saya juga berkata, kamu boleh kok bermain atau sekadar bermain game atau apapun itu, tetapi tetap harus belajar dan mengerjakan tugas dengan baik. Jadi, kamu selesaikan dulu tugas yang ada, yang hari ini diberikan guru kepada kamu, baru kamu boleh bermain, bersantai. Dan saya juga mengatakan, banggakan orang tuamu yang sudah ada di surga dan banggakan kakak-kakakmu ya, ujar saya. Dan anak tersebut pun menanggapinya dengan baik dan akan mencoba mengerjakan tugas-tugasnya yang sudah tertinggal. Dan juga saya sudah mengatakan kepada kakaknya bahwa anak ini perlu bimbingan yang fokus dan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dan kakak-kakaknya mengerti sehingga ia akan lebih memperhatikan adiknya.